Bismillahirrahmanirrahim. Maktab when Syar'i meets style. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala dari Al-Husain bin Ahmad dari Abu Ali Ar-Ruzbari. Beliau menceritakan, kana sababu dukhuli Misr hikayata Bunan Al-Hammal. Sebab aku masuk ke Mesir karena mendengar kisah seorang ulama bernama Bunan Al-Hammal. Bunan bin Muhammad Al-Hammal. Bagaimana hikayat kisahnya? Wa dzalika annahu amara ibn Tulun bil ma'rufi fa amara bihi an yulqa baina yaday sabu. Kisahnya adalah ketika beliau memerintahkan Ibnu Tulun, penguasa ketika itu, untuk melakukan yang ma'ruf. Jadi beliau datang berdakwah kepada penguasa. Tapi penguasa ini menjadi marah, lalu menghukum dia. Bagaimana hukumannya? Dia dilempar ke dalam kandang singa. Subhanallah. Faja'ala sabu yashummuhu wa la yadurruhu. Maka singa pun datang, hanya menciumnya, tapi tidak membahayakannya, tidak menggigitnya, tidak menerkamnya, hanya dicium-cium. Sampai akhirnya beliau dikeluarkan karena singanya nggak ngapa-ngapain. Singanya tidak menerkamnya. Falamma ukhrija min baini yaday sabu' qila lahu. Nah, ini yang menarik. Ketika beliau dikeluarkan dari kandang singa itu, maka ditanyakan kepadanya, "Malladzi kana fi qalbika haitsu syammaka?" Apa yang ada di hatimu atau apa yang kamu pikirkan ketika singa itu menciummu? Qala, beliau menjawab, "Kuntu atafakkaru fi su'ri siba wa lu'abiha." Yang aku pikirkan, bagaimana hukum sisa air minum hewan buas ini dan ludahnya, najis atau bukan? Subhanallah jemaah sekalian. Jadi dia bukan pikirkan selamat atau mati ini. Yang dia pikirkan apa? Hukum air liurnya. Ini suci atau najis? Ini luar biasa ya. Sampai hilang rasa takutnya karena apa? Karena iman kepada Allah dan lezatnya ilmu. Sebagaimana pernah diriwayatkan juga Imam Syafi'i rahimahullah, saking lezatnya dengan sebuah hadis, beliau tidak terasa satu malam nggak tidur. Beliau mengeluarkan pelajaran dari hadis innamal a'malu binniyat. Hadis pendek itu lebih dari 70 pelajaran dalam satu malam. Nggak terasa dari ba'da isya sampai subuh. Karena lezatnya ilmu. Ini lihat jemaah sekalian, karena lezatnya ilmu seakan hilang rasa takutnya. Karena yang beliau fikirkan tentang ilmu. Dan ini juga termasuk nikmat ibadah. Dan ini belum seberapa. Dulu para sahabat, Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah sholat, lalu rumahnya dilempari dengan manjanik, meriam di zaman dulu. Rumahnya terbakar, rumahnya hancur. Beliau tidak merasakan apa-apa. Beliau terus sholat karena saking khusyuknya. Pernah juga beliau sholat, ada ular jatuh di sampingnya. Orang-orang di rumah ribut, beliau tidak tahu apa-apa. Nanti habis sholat baru beliau
sadar, tadi baru habis keributan. Adik beliau, Urwah bin Az-Zubair, beliau tabi'in. Abdullah bin Zubair sahabat, Urwah bin Zubair tabi'in. Selisih umur mereka 20 tahun. Beliau pernah terkena penyakit di kaki beliau yang mengharuskan diamputasi. Zaman dulu nggak ada obat bius. Kata dokter kalau nggak diamputasi, racunnya akan menjalar ke seluruh tubuh. Maka dokter menyarankan minum sedikit khamar supaya hilang kesadaran. Tapi beliau menolak. Bagaimana mungkin saya hilang dari kesadaran untuk berzikir kepada Allah? Maka kata beliau, begini saja. Saya sholat, kalau kamu lihat saya sudah betul-betul khusyuk dalam sholat, silahkan potong kaki saya. Sampailah beliau bersujud, dipotong kaki beliau, dan beliau tidak terasa. Tapi jangan antum coba ya. Ya. Kecuali khusyuknya antum sudah seperti beliau. Begitu pula sahabat Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu yang dipanah saat sholat. 2 kali dipanah, berdarah-darah, tapi beliau tidak menghentikan sholatnya. Beliau meneruskan sholatnya. Jadi ini di masa salaf hal yang biasa. Tapi kejadian ini sudah jauh dari masa salaf. Diceritakan oleh Imam Az-Zahabi, sudah jauh dari masa salaf.